Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh safiyuhu min khalqihi wa habibuh ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa kashafa Allahu bihil ummah wa tarakana 'alal mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazighu 'anha illa man kana minal halikin wa ba'd. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yaqulu Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala an arba', an umrihi fima afnah wa an syababihi fima ablah wa an malihi min aina tasaba wa fima anfaqah wa an ilmihi madza amila bihi. Shadaqallah wa shadaqa rasulul karim. Orang tua kami, tokoh masyarakat, cerdik pandai alim ulama, jamaah kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Haqqul Yakin yang dimuliakan Allah, rahimani Allah wa iyyakum. Marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dan bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah anugerahkan kita untuk sama-sama dapat salat berjamaah subuh di masjid yang mulia ini, di rumah Allah. Ini adalah satu nikmat yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba, karena dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim disebutkan bahwasanya kalaulah seseorang itu tahu keutamaan salat Isya dan subuh, niscaya mereka akan mendatanginya dengan merangkak. Niscaya mereka akan mendatanginya walaupun dalam keadaan merangkak. Saking utamanya salat Isya dan subuh berjamaah. Jamaah yang dimuliakan Allah, dalam hadis ini juga disebutkan di awalnya, kalaulah seseorang itu tahu keutamaan azan dan salat berjamaah di shaf pertama, niscaya mereka akan melakukan undian untuk melakukan azan dan salat di shaf pertama. Ini dalam hadis dari Imam Bukhari dan Muslim. Berarti keutamaannya itu menunjukkan bahwasanya seseorang akan berusaha dan berlomba-lomba untuk meraihnya. Nah, kalau di Siko saya lihat di situ Pak, biasanya Pak Fauzi itu berlomba-lomba mesti ini azan kemarin sama aja anak muda itu mana tadi nama azan gitu. Nah, itu saking mengetahui keutamaan azan dan sholat di shaf pertama. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Marilah kita sama-sama meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat ini. Dan yang selanjutnya, marilah kita berselawat dan mengirimkan salam atas Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Atas perjuangan beliau, alhamdulillah, dengan izin Allah kita mengecapi nikmatnya Islam dan iman. Atas perjuangan beliau dan para sahabatnya pun sampailah ajaran agama ini kepada kita semua. Dan dengan nikmat Allah, atas hidayah Allah, kita memeluk agama yang
Islam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini adalah pertemuan ketiga kita untuk pembahasan kitab tafsir Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala yang lahir pada tahun 700 Hijriah dan wafat beliau di tahun 774 Hijriah. Kitab tafsir yang dirujuk, yang menjadi referensi para ulama di seluruh dunia dari zaman ke zaman. Mudah-mudahan dengan membuka satu persatu, sedikit demi sedikit ayat-ayat Allah kita pahami dengan ini melalui kitab tafsir ini, dan Allah anugerahkan kepada kita kepahaman ilmu beserta amal dan iman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwasanya tidak patut seseorang itu menafsirkan Al-Quran dengan pemikirannya saja tanpa berdasarkan kepada dalil. Karena orang yang hanya menggunakan akalnya saja tanpa dia memahami dalil lalu menafsirkan Al-Quran, itu adalah termasuk penafsiran yang dicela oleh para ulama. Jamaah yang dimuliakan Allah, maka kita berusaha mengetahui apa dasarnya para imam kita menafsirkan Al-Quran. Satu, kemarin kita sudah sampaikan bahwasanya penafsiran Al-Quran itu mestilah juga dengan ayat Al-Quran yang lain juga. Kemarin kita contohkan tentang orang yang beriman dan yang tidak memakaikan pakaian keimanan mereka dengan kezaliman, maka dialah orang yang mendapat petunjuk dan orang-orang yang dijamin aman oleh Allah Ta'ala. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Maka maksud kezaliman di situ apa? Ternyata maksud kezaliman di situ adalah kesyirikan. Maka ciri orang yang tidak dapat jaminan aman dari Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti adalah orang yang beriman tapi masih mencampur adukan keimanan mereka dengan kesyirikan. Maka kita berusaha mengenal mana yang syirik, mana yang tauhid, sehingga kita dapat terhindar dari perbuatan-perbuatan syirik. Kemudian menafsirkan Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain juga dicontohkan oleh Al-Hafidz Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala adalah dengan bacaan sholat kita yang biasa kita baca di surat Al-Fatihah. Bu, kita membaca surat Al-Fatihah itu paling tidak 17 kali di dalam sehari semalam, paling tidak. Dalam sholat zuhur 2 rakaat pertama Ibu Al-Fatihah, rakaat pertama sampai yang keempat. Zuhur 4, kemudian asar 4, 8 tambah 3 maghrib sebalik itu tambah sampai isya 5 balik tambah subuh 2 7 balik sehari semalam. Masih tak salah menghitungnya, berarti masih pakar hitung-hitung tambahan. Nambah kok singe. Kalau kurang-kurangi bagi-bagi insya Allah juga. Apalagi kita sama-sama dalam rangka membangun masjid kita ini, melanjutkan apa yang sudah dibuat sebelumnya. Alhamdulillah atas nikmat Allah, dan kita melanjutkan perbuatan baik ini. Mudah-mudahan semuanya mendapat limpahan pahala dari Allah Ta'ala. 17 kali kita membaca surat Al-Fatihah, kita bertemu dengan ayat yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Bagaimana jalan yang lurus itu? Ternyata ayat selanjutnya menyebutkan jalan yang lurus itu adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu jalan orang-orang yang
Engkau beri nikmat atas mereka ya Allah. Lalu siapakah mereka yang mendapatkan nikmat ini? Hal ini ditafsirkan dengan ayat yang lain dalam surat An-Nisa. Disebutkan apa? May yuti'illaha war rasula ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin. Orang-orang yang mentaati Allah dan mentaati Rasulnya, maka dialah yang akan bersama dengan orang-orang yang Allah beri nikmat atas mereka. Ditunjuk apa aja. Jazakumullah khairan. Nah, begitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka orang-orang yang mendapatkan nikmat di dalam ayat ini jelas disebutkan mereka adalah para nabi. Siapa diberi nikmat? Para nabi, kemudian para siddiqin, para syuhada, para salihin. Ya gitu, kalau lewat sesuatu yang memang kadang terpaling kan. Jangankan itu awak sholat saja kan Allahu Akbar sadonya ingat kecuali sholat. Ada dulu lah pernah ngalami itu kan Pak. Allahu Akbar lalu sadonya ingat kecuali sholat. Nah itu makanya para imam menyebutkan, para fuqaha menyebutkan kalau kita terpalingkan dari sholat ketika kita sudah takbiratul ihram betul lurus niatkan Allah, lalu terpalingkan ingat kunci di mana letaknya, ingat utang lalu dibayar di orang tu ingat saldo ingat, oh deh api lalu dimatikan ibu-ibu masak, oh di pasar ini ada pasar Selasa ingat saja dalam salat. Maka saat itu kita mesti kembali lagi kepada sholat. Jangan kita ikutkan pula kemana-mana perjalanan ke Karawang itu. Kita mesti kembalikan kepada niat semula, yaitu dalam menghadap Allah Ta'ala melaksanakan sholat. Jangan diikutkan. Kalau diikutkan itu bisa batal sholatnya. Maka sudah terpalingkan, balikkan lagi. Terpalingkan, balikkan lagi. Maka kita lafazkan. Jangan kita diam saja, tidak melafalkan. Lafalkan yang kita sendiri mendengarnya. Baca Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Jangan tidak dibaca, karena perintahnya adalah dibaca, membaca Al-Fatihah. Kemudian dibaca lagi yang berikutnya bacaan-bacaan sholat. Kalau tidak kita ikut aja. Rasul-rasul ada di muka tu tulisan Al-Fatihah. Ada itu taruh kan. Maka kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Kalau imam membaca kita mendengarkan. Jemaah yang dimuliakan Allah, kembali kepada ayat tadi dalam surat Al-Fatihah. Siapa orang-orang yang Allah beri nikmat atas mereka, sementara kita selalu berdoa 17 kali di dalam sholat, minimal itu untuk termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Ternyata mereka adalah para nabi. Para nabi, semua nabi. Kemudian para siddiqin. Siapa siddiqin ini? Adalah orang-orang yang benar keimanannya dan selalu membenarkan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya tanpa penelitian terlebih dahulu. Ini kan modelnya gitu. Sampai Nabi SAW, kalau ada lalat menginggapi minuman salah seorang di antara kalian, maka falyughammishu tsumma liyatrahu. Hendaklah dia mencelupkan lalat itu baru dibuang, jadi makan. Lalatnya dibuang, airnya boleh diminum, onde bapo Ustaz. Nabi awalnya boleh beriman. Ternyata apa? Ketika para sahabat itu beriman, mereka belum mengadakan penelitian tentang lalat. Nah, lalat Pak Fikri untuk meneliti belum ada pada saat itu. Tapi apa?
ternyata setelah diteliti orang 50 tahun terakhir ini, baru meneliti 100 tahun terakhir ini, meneliti lalat itu ternyata betul sebagaimana disabdakan Nabi SAW, di salah satu sayapnya ada penyakit, ada racunnya, di salah satu sayapnya lagi adalah penawar dan obatnya. Nah, kalau lalat itu masih inggok sekete aja, nah itu tak tahu sayur yang mana yang kanai kah minuman awak, aku celupkan sas netral. Kenapa? Dia di satu sayapnya ada penyakit, satu sayapnya lagi ternyata penawarnya langsung disurutkan baru dibuang. Kok nak awak pun yang meminumnya, beko hewan yang lain minum, maka awak telah beramal. Kan itu tidak ada kecil Nabi SAW itu yang sia-sia, yang tidak benar. Maka ketika diteliti pada 50 tahun akhir-akhir ini tentang sayap lalat, ditemukanlah memang di satu sayapnya ada penyakit dan di satu sayapnya ada penawarnya. Masya Allah. Siapa yang mengabarkan kepada kita as-sadiqul masduq, orang yang benar yang diutus oleh Allah Ta'ala. Nah, itu siapa orang tahu itu. Ternyata para sahabat beriman. Dan Abu Bakar As-Siddiq, nah ini berkaitan pada saat ini adalah tanggal 20 Rajab 1441 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 15 Maret 2021 kosong lah berubah. Hebat benar, datang 2021 udah capek ya saudara. Ini ternyata ada ubah 2020 Masehi. Bertepatan dengan ini, dahulu disebutkan memang Isra Mi'raj itu sebagian ulama mengatakan dia terjadi di bulan Rajab, tapi sebagian ulama lagi mengatakan tidak di bulan Rajab. Allahu a'lam. Namun yang jelas apa yang terjadi ketika Abu Bakar As-Siddiq itu didatangi oleh siapa? Abu Jahal. Kau kalau kasih nama anak kau hati bu. Ya walaupun Abu kau tak mesti. Abu nanelok, gitu kan? Adalah Abu Anjaynya, gitu kan? Abu Jahal datang kepada Abu Bakar As-Siddiq. Lalu disampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Bakar, tahukah engkau kawanmu Muhammad telah menyampaikan apa? Menyampaikan bahwasanya dia telah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram di Makkah menuju Masjidil Aqsa di Yerusalem di Palestina dalam satu malam PP pulang pagi pulang PP dalam semalam. Coba kau bayangkan wahai Abu Bakar, berapa lama kita biasanya melakukan perjalanan dari Mekah menuju Palestina. Naik unta, naik kuda. Dalam waktu mungkin bisa sampai sebulan lebih, bisa paling tidak berhari-hari, lebih dari seminggu. Lalu datang Muhammad mengatakan satu malam melakukan perjalanan ini PP bolak balik. Siapa yang bilang? Kata Abu Bakar kepada Abu Jahal. Apa kata Abu Jahal? Kawanmu Muhammad yang mengatakannya. Apa kata Abu Bakar? Abu Bakar mengatakan, kalaulah itu Muhammad yang mengatakannya, niscaya aku akan beriman. Bahkan lebih dari itu pun aku akan beriman dan mempercayai apapun yang dikatakan oleh Muhammad. Masya Allah. Maka dengan itu digelarlah Abu Bakar dengan As-Siddiq, orang yang benar keimanan dan selalu membenarkan apapun yang datang dari Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Itulah Abu Bakar, khalifah pertama yang diperintahkan oleh Nabi SAW menjadi imam langsung. Nabi yang menyuruh beliau menjadi imam ketika Nabi SAW dalam keadaan sakit sebelum wafatnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jamaah yang dimuliakan Allah rahimani Allah wa iyyakum. Maka as-siddiq inilah yang kita ingin temani nanti di akhir. Kita ingin bersama mereka, bersama para nabi, para siddiqin. Kita benarkan apapun yang datang dari Allah dan Rasulnya, maka mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang bersama siddiqin. Kemudian apa? Yang ketiga, syuhada. Syuhada ini siapa? Orang yang mati syahid. Mati syahid itu jelas. Yang jelas di medan jihad itu mati syahid. Kalau berangkat jihadnya karena Allah. Karena ada orang yang meninggal itu karena ingin disakui pahlawan lain. Karena ada orang yang ingin dianggap kuat, mampu panglima. Tapi orang yang berangkat ke medan jihad karena dia hanya berharap mati di jalan Allah, maka matinya adalah mati syahid. Begitulah para sahabat berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah tolong matikan saya dalam keadaan syahid. Sehingga Umar pun berdoa seperti itu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah kedua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketika itu Rasulullah pernah naik ke Gunung Uhud, lalu di atas Gunung Uhud itu Nabi bersama Abu Bakar, bersama Umar, bersama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ajma'in. Berempat beliau di atas Gunung Uhud, bergoncang Gunung Uhud itu, bergetar Gunung Uhud itu. Lalu Nabi SAW menyampaikan, "Usbut ya Uhud, fa inna 'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan." Tenang wahai Uhud. Perintah Nabi SAW, tenang wahai Uhud. Kenapa? Karena di atasmu ada seorang nabi. Siapa itu? Nabi Muhammad SAW. Kemudian siapa? Ada siddiq. Rasulullah SAW menyebutkan, di atas semua ini ada nabi, ada siddiq. Siapa? Abu Bakar, ya Allah. Beliau digelar dengan as-siddiq. Kemudian apa? Ada dua orang syahid. Siapa itu? Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Ternyata benar. Itu padahal belum syahid, tapi sudah dinamakan dua orang yang mati syahid oleh Nabi SAW. Umar bin Khattab wafatnya dalam keadaan syahid. Bagaimana syahidnya Umar bin Khattab? Beliau ketika sholat subuh mengimami, maka pada saat itu beliau ditusuk, dibunuh oleh siapa? Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Membunuh beliau. Alhamdulillah, kata Umar bin Khattab, bukan orang muslim yang membunuh saya, orang Majusi ternyata. Seorang budak yang diperintahkan oleh tuannya untuk membunuh Umar bin Khattab dengan hanjarah. Hanjarah itu apa? Pisau yang bermata dua. Dari mana pun kena. Sikokonai. Maka Umar bin Khattab wafat setelah itu. Beliau dalam keadaan syahid. Tapi apa yang diambil pelajaran dari ketika wafatnya Umar bin Khattab? Sebelum itu Umar bin Khattab bertanya kepada umat, kepada sahabatnya, wahai sahabatku, apakah asollan nas? Apakah orang-orang sudah jadi sholat? Sudah selesai mereka sholat? Asollan nas. Apakah mereka sudah sholat? Saking pentingnya sholat ini di dalam Islam, yang ditanyakan oleh Rasulullah SAW dahulu, itu juga ketika beliau sakit sampai pingsan ketika beliau akan mengimami, beliau pingsan, akhirnya apa? Ketika terbangun, apa yang ditanyakan oleh Nabi SAW, as-shallan nas, apakah orang-orang sudah selesai sholat, udah jadi sholat? Begitu juga yang ditanyakan oleh sahabat Umar bin Khattab ketika beliau dalam keadaan akan mati syahid pada saat itu. Siapa lagi yang mati syahid? Mati syahid yang kedua adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ternyata Utsman bin Affan itu mati syahid dalam keadaan membaca Al-Qur'an. Dibuat fitnah yang menimpa Utsman bin Affan, dan Rasul sudah mengabarkan tentang kesyahidannya ketika beliau masih hidup. Dan khabar berita dari Nabi SAW adalah benar.
Maka kita ini kalau menolak apa kata Nabi karena menurut akal lawak gitu kan, nah itu sungguh dasar. Di mana lah letaknya kita beriman kepada Allah dan Rasul. Tahu nurut ambo, kece ambo gitu kan, tidak bisa. Ikut tidak sesuai dengan zaman leh. Siapa bilang Al-Quran dan hadis Nabi itu tidak sesuai dengan zamannya? Jamaah yang dimuliakan Allah, itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan mereka orang-orang yang mendapat nikmat. Itu kita ingin bersama Nabi, bersama Siddiq, bersama orang-orang yang mati syahid. Ada yang mati syahid di medan perang, ada yang mati syahidnya tidak di medan perang. Seperti tadi juga tidak di medan perang. Ada juga yang mati syahid dalam keadaan sakit perut. Disebutkan juga dalam hadis Nabi SAW tentang orang-orang yang juga dianggap mati syahid. Sakit perut, tenggelam, kemudian apa lagi? Sakit kepala. Itu ada disebut di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Tapi tidak semua yang sakit perut itu mesti mati syahid. Tidak semua ya tenggelam itu mati syahid. Ini kalau ya tenggelam itu deh, menuntut ya kan? Menuntut itu jual itu malam di dalam air, tenggelam mati, meninggal lah itu. Tidak mati syahid namun, kalau diri namun. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian apa? Orang-orang yang mendapatkan nikmat itu juga adalah yang terakhir disebutkan adalah orang-orang soleh. Ulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Mereka bersama orang-orang yang mendapatkan nikmat, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para sholihin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersama mereka nanti di jannah Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ini adalah penafsiran Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain yang diajarkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin demikian dulu. Allah nyebut ya, imam tadi selesai jam 6 kurang 5 baru 5 menit ya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, contoh-contoh lagi yang disebutkan oleh Al-Quran tentang apa? Penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah ayat 254 disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumun la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah. Berinfak. Anfiqu mimma razaqnakum, infakkan dari harta yang kami berikan kepadamu. Perintahnya apa? Berinfak dari harta yang Allah berikan. Itu penekanan tentang bahwasanya apapun yang kita terima, apapun yang kita dapat, apapun yang kita nikmati, semuanya ini adalah bagian dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka berinfaklah. Kenapa nanti di akhirat orang-orang itu yang ketika sudah diwafatkan mereka ingin dibalikkan lagi ke dunia? Kenapa dibalikkan lagi ke dunia? Karena hanya mereka ingin berinfak. La asaddaqanna. Niscaya aku pasti akan berinfak, ya Allah, pulangkan aku lagi ke dunia. Aku akan berinfak. Kenapa? Infak ini ditegaskan oleh Allah Ta'ala. Berinfaklah dari harta yang kami berikan kepadamu. Nanti kamu akan bertemu suatu hari yang tidak ada manfaat lagi apa? Yaumun la bai'un fihi, tidak ada jual beli lagi, tidak ada tawar menawar lagi. Fihi, pada hari itu. Wala khullah, tidak ada namanya konco, kawan lain pada saat itu. Wala syafa'ah, tidak ada syafaat lagi pada hari itu. Wal kafiruna humudz zalimun, dan orang-orang kafir pada saat itu, orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang melakukan kezaliman. Jamaah yang dimuliakan Allah, dan kalau begini keadaannya nanti di hari kiamat, tidak ada tawar menawar lagi, tidak ada
pertemanan lagi. Tidak ada sahabat yang bagaikan kepompong tuh. Gitu. Itu kan dinyanyikan sahabat bagi kepompong. Tidak ada sahabat. Tidak ada syafaat pada hari itu. Tidak ada yang dapat memberi bantuan pada hari itu. Maka bagaimana? Infaklah, kata Allah, dari rezeki yang diberikan. Alhamdulillah di depan kita ada masjid kita ini. Dia juga butuh infak dengan tenaga, infak dengan pikiran, infak dengan doa, infak dengan harta, infak. Sedekahkan itu semua. Nah, berinfaklah, sedekahkan harta kita untuk meningkatkan dan mengamankan kita nanti di akhirat, bukan mengamankan orang lain. Namun ayat ini apa disebutkan? Ternyata al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'dil adu illa muttaqin. Dalam ayat yang lain disebutkan bahwasanya orang-orang yang pada saat di dunia itu bersahabat, berteman, maka pada hari itu mereka saling bermusuhan. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'dil adu. Pada hari kiamat. Di dunia dia nampak bersahabat, tapi pada hari itu mereka akan saling bermusuhan. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang mendasarkan apa? Pertemanan mereka karena ketakwaan. Mudah-mudahan pertemanan kita, persahabatan kita, pertetanggaan kita, persaudaraan kita semuanya didasarkan dengan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Maka pada hari itu yang akan mendapatkan pertemanan adalah mereka orang-orang yang bertakwa, yang mendapatkan syafaat. Dalam ayat lain disebutkan orang kafir tak dapat syafaat, tetapi orang beriman nanti akan mendapatkan syafaat. Kita berharap juga Allah akan anugerahkan kepada kita syafaat, baik melalui Nabi ataupun melalui orang-orang yang Allah beri hak bagi mereka untuk memberikan syafaat pada hari itu. Dan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Allah Ta'ala. Ciri orang yang mendapatkan syafaat salah satunya adalah apa? Mereka tidak tatoyur. La ya tatoyur. Tatoyur itu awak macam lihat ada atau selain cepong itu biasanya aku udah yang tobang-tobang sih batang. Itu kelelawar bahasa lainnya apa? Seulang-ulang itu sampai. Nah itu tuh. Itu kan kelelawar disebut. Datang kelelawar tanda apa? Datang kupu-kupu tanda apa? Datang apa namanya? Ada kunang-kunang tanda apa? Itu namanya tatoyur. Menganggap itu akan terjadi sesuatu. Oh ini akan begini, oh ini akan begini. Itu namanya tatoyur. Dan termasuk orang yang tidak mendapatkan syafaat dari kiamat. Hum allazi yatatayyarun. Mereka yang tatoyur itu. Maka kita berusaha menghindari perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Tatoyur. Wala yastarqun. Mereka juga tidak minta ruqyah. Minta ruqyah ini para ulama berbeda pendapat. Apa yang dimaksud minta ruqyah? Oh ternyata ruqyahnya dengan ruqyah yang tidak syar'i. Ya kalau ada orang minta ruqyah tapi dengan jalan yang tidak sesuai syariat, maka dia juga termasuk orang yang tidak akan mendapatkan syafaat. Tapi sebagian ulama memang menyebutkan minta ruqyah itu juga tidak dianjurkan. Jadi kalau ada orang meruqyah kita tak apa. Tapi kalau minta ruqyah, lebih baik kita meruqyah diri kita sendiri daripada kita minta ruqyah. Ya, kalau ada anak sakit apa awak yang minta ruqyah ke orang untuk karena awak kan tidak ingin minta dong. Itu menurut sebagian orang. Tapi seorang lagi awak yang minta ruqyah ke awak yang konai. Gitu. Lebih baik kita meruqyah diri sendiri. Tapi kalau memang diperlukan, selagi ruqyahnya sesuai syariat itu masih dibenarkan. Cuman apakah termasuk dalam hadis ini orang yang minta ruqyah itu tidak mendapatkan syafaat? Itu perbedaan pendapat para ulama. Sebagian mengatakan ruqyah yang tidak syar'i, sebagian mengatakan ruqyah yang itu juga termasuk. Wallahu a'lam. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun wa la yaktalun.
Ciri ketiga adalah orang yang tidak mengobati dengan sundutan api panas. Nah, ini ada sebagian orang dahulu itu yang menggunakan api dalam pengobatannya, disundutkan ke orang. Nah, ini termasuk orang yang tidak mendapatkan syafaat, disebutkan dalam hadis yang sahih ini. Dan atas roh mereka bertawakal. Nah, ini ciri intinya itu di situ. Kepada Allah dia bertawakal. Usaha jalankan, tapi usaha yang dibenarkan oleh syariat. Jemaah yang dimuliakan Allah, mungkin untuk pagi hari ini kita cukupkan sekian dahulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri kami pribadi dan untuk jamaah keseluruhannya. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya dan memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurangnya kami mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa firridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.